Dari awal nama gue di mention ya kan. Iya. Ini gue ladenin nih. Kan gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin. Di balik langkah isbat pernikahan Rizky Febian dan Mahalini bermasalah. Rizky Febian dan Mahalini mangkir dari sidang isbat pernikahan mereka yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Padahal pada sidang perdana itu, Rizky dan Mahalini diharuskan hadir di persidangan. Pada sidang isbat pernikahan, Rizky Febian dan Mahalini diwakilkan oleh kuasa hukum mereka. Mangkirnya Rizky dan Mahalini memunculkan tanda tanya mengenai keseriusan keduanya dalam mengurus surat pernikahan yang diajukan Rizky pada 10 Oktober lalu. Hari ini kan masih pemeriksaan identitas pemohon dari kami juga, dari advokat juga untuk diperiksa. Kalau memang nanti prinsipal mau hadir ya bisa juga. Kapanpun sidang kan prinsipal bisa kapan aja hadir sebetulnya. Belum tercatatnya pernikahan Rizky Febian dan Mahalini akhirnya diungkap sang pengacara. Diketahui saat digelar pernikahan pada 10 Mei lalu, identitas kependudukan Mahalini ada yang belum dirubah, yakni mengenai perpindahan agamanya. Hal itulah yang menjadi kendala administrasi saat mereka akan mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama. Memang dia mualaf itu di tanggal 8. Jadi memang ada kendala administrasi yang memang harus diselesaikan. Mungkin pas di tanggal 10-nya masih ada yang belum selesai. Itu kendala, salah satunya kendala. Jadi bukan kendala yang seperti gimana banget. Kalau untuk urang KUA-nya saya tidak bisa pastikan. Tujuan salah satu permohonan isbat ini kan ketika ada perubahan identitas atau pembaruan identitas, berarti kan nanti KTP Mahalini akan berubah dari agama yang sebelumnya. Pengajian sidang isbat yang dilakukan Rizky Febian dan Mahalini disorot banyak pihak karena jarak waktunya 5 bulan setelah mereka melakukan pernikahan. Apa yang menjadi kendalanya? Lalu kenapa Rizky dan Mahalini sempat memamerkan buku nikah kalau memang pernikahannya tidak dilakukan oleh penghulu dari KUA? Kenapa baru dilakukan sekarang? Mas Rizky sudah melakukan permohonan ke KUA itu dari Juni. Banyak yang bertanya kan, berarti itu buku nikahnya palsu dan sebagainya. Ya, secara Mas boleh cek lah. Banyak orang juga foto buku nikah kan di depan, tapi kan dia tidak melihat isi dalamnya. Isi dalam paling cuma foto kan. Dan apakah itu sudah disahkan? Mas tahu? Nggak tahu kan? Nah, itu dia. Kalau kemarin itu di mereka foto itu seperti apa, saya juga kurang tahu nih. Ketika saya cari tahu nih kepada teman-teman yang menikah secara agama Islam, saya tanya, pernah nggak properti? Oh ada kok, pernah jadiin properti. Oh ya udah gitu. Buntut kasus Agus versus Novi, Denny Sumargo datangi rumah Farhad Abbas. Berani dia menghina saya, ya? Denny, lu ngomong kasar. Kalau berani ngomong saya. Kan Pak Farhad kan bilang saya, jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau gimana. Panggil. Nggak mungkin dia bilang mau. Ada di bicara. Gara-gara sama-sama tersinggung dan berkata kasar, akibat ikut campur polemik kasus penyalahgunaan donasi 1,5 miliar yang melibatkan Novi versus Agus, perseteruan Denny Sumargo dan Farhad Abbas kian memanas. Gue samperin lo, gue di situ gue mau lihat. Tanpa banyak cakap dan rasa takut sedikit pun, Denny mendatangi rumah Farhad Abbas. Denny yang naik pitam itu benar-benar membuktikan perkataannya dan siap untuk berduel. Dari awal nama gue di mention ya kan. Iya. Ini gue ladenin nih. Kan gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Farhad yang tak memiliki kesiapan sempat menolak kedatangan Densu melalui asisten rumahnya, tapi ayah satu anak itu bersikukuh hingga akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Itu anak buahku. Mana anak buahku? Anak buahmu aja yang paling dekat. Anak buahku saya. Ini. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Soalnya Densu ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan,
Ntar yang ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul gak? Harusnya kan dia minta maaf nih. Terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain terus kita disuruh ya kan nggak mungkin, betul gak? Yang ada lu bilang gua aja itu sudah satu kesalahan. Jadi saya datang ya mau membuktikan itu, dan itu kan tidak perlu dilakukan kata Pak Farhad dan Pak Faiz, ya sudah cukup. Pokoknya saya ngomong saya lakukan. Meskipun pertemuan keduanya sempat alot, namun pada akhirnya keduanya memilih untuk berdamai dan tak lagi melanjutkan perseteruannya. Udah ya, clear ya? Oke ya? Udah clear. Sedikit aja bang. Apa? Ya udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi udah segala macam. Ya udah saya pulang. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Ya kalaupun saya diam bukan saya takut. Ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu. Nggak ada, kita nggak ada, dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman Denny kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada, saya permisi. Pulang ya sempat ya nggak usah salaman, kemudian Denny juga ya kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai di situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Nopi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu.